Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga saya dapat melaksanakan praktikum pada pagi hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih serta saya hormati Bapak Ibu Guru Peminatan IPA untuk mata pelajaran kimia, Ibu Heni Purwaningsi MPD, untuk mata pelajaran fisika Bapak Juni Sudibyo SPD, untuk mata pelajaran biologi Ibu Bina Rahayu Setianingsi SPD, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia Ibu Nur Samsi Hasan SPD. Pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk melaksanakan ujian praktikum peminatan IPA untuk memenuhi mata pelajaran ujian praktikum SMA Negeri 47 Jakarta tahun ajaran 2020-2021. Dengan saya sendiri, Zalguri Sograzian, absen 36, siswa kelas 12 MIPA 2. Untuk itu, mari kita langsung ke inti dari ujian praktikum. Baik, jadi tujuan saya dalam melakukan praktikum uji makanan pada pagi hari ini ialah yang pertama, untuk memenuhi tugas praktikum SMA Negeri 47 Jakarta. Yang kedua, untuk menguji adanya kandungan karbohidrat polisakarida, yaitu amilum. Yang ketiga, untuk mengetahui keterkaitan pada lugol saat bereaksi dengan bahan makanan amilum. Baik, untuk selanjutnya, saya akan menginformasikan mengenai alat bahan yang saya gunakan serta langkah kerja pada uji coba pada hari ini. Yang pertama ada alat bahan yang saya gunakan. Alat yang saya gunakan ialah piring sebagai wadah, betadin atau zat lugol sebagai zat pengubah warna, lalu ada mangkuk dan sendok untuk menaruh dari air hangat sebagai penghancur makanan, lalu ada tisu sebagai untuk mengeringkan sesuatu, lalu ada sedotan sebagai pengaduk. Itu alat yang saya gunakan pada uji coba pada hari ini. Lalu selanjutnya adalah bahan. Bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama bisa dilihat ada terigu, yang kedua ada mentega, yang ketiga ada nasi, yang keempat ada gula pasir, yang kelima ada garam, yang keenam ada kentang yang sudah saya hancurkan, yang kedelapan ada pisang, yang kesembilan ada tahu, yang ke-10 ada buah naga, dan yang terakhir ada roti kering yang sudah saya haluskan. Lalu selanjutnya adalah cara kerja dalam uji coba. Yaitu yang pertama adalah menghancurkan makanan sebelum diuji coba atau bahan makanan dengan melarutkan dengan air hangat maupun dengan direbus terlebih dahulu. Selanjutnya dihancurkan menggunakan sendok hingga makanan menjadi hancur sehingga mudah untuk disesuaikan dengan wadah yang ada. Lalu selanjutnya saya tetesi dengan larutan lugol atau betadin ini sekitar 2-3 tetes. Nah, setelah itu saya tunggu beberapa menit, sekitar 2-5 menit sehingga makanan tersebut atau bahan makanan berubah warna sesuai dengan kaidah perubahan warna uji coba karbohidrat. Selanjutnya akan saya catat untuk sebagai laporan hasil ujian praktikum. Baik, setelah bahan makanan uji coba makanan ini sudah saya deteksi betadin atau zat lugol, selanjutnya kita diamkan terlebih dahulu 2-5 menit. Baik, ini adalah hasil dari percobaan uji makanan yang sudah ditunggu 2-5 menit setelah dideteksi oleh zat lugol atau dari betadin ini. Selanjutnya saya akan menginformasikan mengenai bahan-bahan makanan yang sudah berubah warna. Dari uji coba bahan makanan yang saya lakukan, saya mencatat beberapa perubahan pada warna makanan. Yang pertama ialah roti,
berubah warna menjadi biru tua keunguan. Yang kedua adalah buah naga, warna tetap ungu. Yang ketiga ialah nasi, warna berubah ungu tua. Yang keempat ialah mentega, warna tetap kuning krem kecoklatan. Yang kelima, kentang, warna berubah biru tua keunguan. Yang keenam, tahu, warna tetap putih kecoklatan. Yang ketujuh, terigu, warna berubah biru tua. Yang kedelapan, gula, warna tetap putih kecoklatan. Yang kesembilan, pisang, berubah warna ungu kecoklatan. Dan yang terakhir, ke-10, garam, warna tetap putih kecoklatan. Baik, pada kesempatan terakhir ini, saya akan memberikan kesimpulan dari praktikum uji makanan yang telah saya lakukan. Dari uji coba yang telah saya lakukan, amilum pada polisakarida atau karbohidrat lebih dari 1 satuan gula menunjukkan reaksi yang positif pada uji Lugol atau iodin. Hal ini dikarenakan terdapat unit-unit sakarida atau gula seperti halnya pada unsur C, H, dan O yang membentuk rantai heliks dengan larutan Lugol yang sudah tercampur. Bentuk heliks ini menyebabkan timbulnya warna biru tua dan ungu ketika bahan sudah tercampur larutan zat Lugol atau betadin. Sehingga makanan yang mengandung polisakarida atau karbohidrat amilum akan berubah warna menjadi biru tua serta ungu seperti halnya pada roti, nasi, buah pisang, kentang, serta terigu. Namun, hal ini berbeda hal dengan warna yang tidak berubah pada buah naga, garam, gula, tahu, serta mentega karena bahan-bahan ini bukan termasuk amilum atau zat pati dari polisakarida. Baik, pada kesempatan saat ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan pada prosedur praktikum fisika yang telah diberikan. Baik, pada bagian yang pertama, yaitu menjelaskan langkah-langkah utama dalam melakukan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematika yang dilakukan seseorang dalam melakukan uji coba atau memecahkan suatu masalah. Syarat dalam metode ilmiah yaitu adalah sistematis, konsisten, dan operasional. Langkah-langkah utama dalam melakukan metode ilmiah yaitu yang pertama, merumuskan masalah dapat berupa pertanyaan sebagai acuan suatu pencapaian dalam melakukan suatu percobaan. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Menggali informasi dari berbagai sumber mengenai uji coba yang telah dilakukan, bisa dari buku, internet, maupun studi langsung. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Hipotesis ialah pendapat, merupakan suatu jawaban sementara mengenai akhir suatu percobaan yang belum teruji kebenarannya. Yang keempat, melakukan percobaan, menguji kebenaran hipotesis atau jawaban sementara sebagai pembuktian yang akurat. Yang kelima, menganalisis data, menarik poin-poin dari percobaan menjadi suatu kesatuan analisis pada uji coba yang telah digunakan. Yang keenam, mengambil kesimpulan, menarik seluruh hasil uji coba menjadi satu kesatuan gagasan kesimpulan. Yang ketujuh, mengomunikasikan hasil penelitian, menginformasikan dengan urutan yang berurut sesuai dengan bahasa yang baik, sopan, serta sesuai kaidah agar mudah dimengerti oleh orang lain. Lalu selanjutnya pada bagian yang kedua, yaitu mengelompokkan kegiatan praktikum yang kita lakukan dalam suatu metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Pada bagian ini, saya membuat beberapa pertanyaan mengenai uji coba makanan sebagai landasan saya dalam melakukan uji coba. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Pada bagian ini, saya menggali informasi melalui media serta sumber yang ada mengenai karbohidrat, uji makanan, serta hal yang berkaitan dengan keduanya. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Pada bagian ini, saya memberikan hasil jawaban sementara saya atau menurut pandangan saya mengenai sesuatu dari uji coba makanan sebagai pembanding hasil uji coba yang dilakukan. Yang keempat, melakukan percobaan. Pada bagian ini, saya melaksanakan percobaan sesuai prosedur, langkah, serta alat bahan yang sesuai dengan informasi yang sudah diberikan. Yang kelima, menganalisis data. Pada bagian ini, saya menganalisis secara mandiri dari hasil data percobaan yang saya lakukan. Yang keenam, membuat kesimpulan.
Bagian ini, saya merangkai kesimpulan dari menggabungkan hasil percobaan dengan teori yang saya dapat menjadi satu kesatuan informasi yang lebih aktual. Yang ketujuh, mengomunikasikan hasil penelitian. Pada akhir terakhir ini, saya membuat laporan percobaan dengan urutan yang sistematis untuk saya publikasikan pada bagian kelas maupun pada ruang publikasi yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Pada bagian yang ketiga, yaitu menyebutkan 3 hal yang harus diperhatikan dalam uji coba. Yang pertama, yaitu menggali informasi serta mengetahui dampak dari alat serta bahan yang saya gunakan pada uji coba. Pada bagian ini berfungsi untuk menghindari dari kecelakaan uji coba yang terjadi. Lalu yang kedua, mengikuti instruksi uji coba sesuai ketentuan praktikum agar terciptai keselamatan kerja. Keselamatan kerja dapat tercipta sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, jika terkena zat kimia berbahaya tertentu, lakukan pertolongan pertama dengan cara prosedur kesehatan seperti halnya membilas dengan air mengalir agar cepat hilang bahan kimianya. Alhamdulillah sudah saya laksanakan ujian praktikum pada hari ini untuk peminatan IPA, yaitu uji makanan yang terdiri dari pelajaran kimia, fisika, biologi, serta bahasa Indonesia. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada anggota keluarga yang telah mendukung atas terselenggaranya video ini dan praktikum ini. Juga saya ucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak Ibu Guru dari mata pelajaran kimia, Ibu Heni Purwaningsi MPD, untuk mata pelajaran fisika, Bapak Juni Sudibyo SPD, untuk mata pelajaran biologi, Ibu Bina Rahayu Setianingsi SPD, serta untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, Ibu Nur Samsi Hasan SPD. Demikian video ini saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.